Ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran PAI. Hari ini kita akan belajar tentang P5. Ada yang tahu apa itu P5? Tahu. Coba sebutkan. Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila. Bagus, semuanya berarti hafal. Baik, apakah kalian semua hafal lagu tentang belajar Pancasila? Hafal. Oke, kalau hafal kita nyanyi bersama-sama. Ayo dipimpin oleh temannya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, semuanya hafal ya. Baik, sebelum kita mulai, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semuanya? Nah, alhamdulillah semuanya masuk ya, dalam keadaan sehat. Baik, ketua kelas, silakan dipimpin doa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Baik, P5 kita hari ini temanya tentang kearifan lokal, yaitu asiknya berkebun ubi kayu. Ada yang pernah makan ubi kayu? Nah, ubi kayu salah satu tanaman yang cukup populer di negara kita Indonesia, termasuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Oke, lanjut. Sekarang, kenapa? Apa relevansi proyek tentang topik bagi sekolah? Ya, kenapa kita mengambil tema tentang ubi kayu? Karena ubi kayu salah satu ya tanaman yang mudah atau cepat tumbuh di lingkungan kita. Selain itu, ubi kayu juga ya tanamannya sangat membutuhkan lahan yang memadai. Di sekolah kita di SD Negeri 8 Koba masih banyak lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan untuk menanam ubi kayu, yaitu yang berada di belakang sekolah dan di samping sekolah. Selain itu, tanahnya juga menjadi poin penting dalam penanaman pemanfaatan ubi kayu, karena sekolah kita cukup tergolong subur. Terlihat dari pohon-pohon yang ada di sekitar sekolah itu cukup subur dan memiliki warna yang hijau, sehingga kita mengambil tanaman jenis ubi kayu. Selain ubi kayu, juga banyak tanaman-tanaman lain yang bisa kita tanam di sekolah kita, seperti cabai, kangkung, ya, dan bayam dan berbagai jenis sayuran lainnya. Ya. Baik, selanjutnya, sekarang tujuan, ya. Tujuan proyek ini untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertemakan kearifan lokal. Ya. Selain itu, proyek ini sebagai sarana untuk mengajak siswa juga mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungan. Ya. Jadi manfaat dari ubi kayu itu nanti menjadi potensi yang sangat berguna nanti untuk kita olah. Ya. Ada yang tahu apa yang bisa diolah dari sebuah ubi kayu? Bisa dibuat apa saja? Lagi tela-tela. Yang kita sering makan besar apa? Pantiau ya. Pantiau, kemudian keripik itu yang paling populer ya. Itu tujuannya. Yang kedua, target.
Target proyek ini diharapkan dapat mencapai dua dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia dengan bergotong royong. Nanti kita akan bergotong royong menanam tanaman ubi kayu. Jelas semuanya? Oke, kalau jelas kita lanjut. Oke, ini dimensi beriman dan bertakwa, ya. Yang pertama, akhlak terhadap alam, ya. Jadi kita harus punya akhlak terhadap alam sekitar kita, ya. Dengan cara apa? Menjaga lingkungan alam sekitar, ya. Tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian kalau ada tanaman tidak kita rusak, kita injak-injak, kita patahin, itu salah satu akhlak kita kepada alam semesta. Karena itu juga bagian dari, ya, makhluk Allah yang harus kita jaga, ya. Jadi terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tindakan ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan, ya. Memahami kebutuhan ekosistem bumi, ya. Memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Ciptaan Tuhan ada berapa? Makhluk Allah. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Kita saling membutuhkan, ya. Saling membutuhkan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Lanjut. Nah, dimensi gotong royong, ya. Dimensi gotong royong itu kolaborasi, kerjasama, menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan kelompok tujuan, ya. Jadi nanti kita akan bergotong royong bagaimana menghasilkan proyek kita dengan berkebun, menanam singkong atau ubi kayu, ya. Jadi perlu gotong royong, kalau hanya sendiri nanti ya susah untuk tercapainya, ya. Nah, sekarang kita lihat pengertian dan jenis lingkungan, ya. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dan mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, apalagi air, sinar, matahari, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi juga ciptaan manusia. Itu namanya disebut lingkungan. Contohnya itu ada yang di atas, itu gambar apa? Ya, lingkungan alam itu ada air, ya, di bebatuan. Kemudian di bawah ada lingkungan buatan. Lingkungan alam apa? Merupakan lingkungan yang diciptakan oleh siapa itu? Lihat baca, oleh Tuhan. Ya, contohnya apa? Bukit, rawa, lautan, pantai dan sebagainya, ya. Kemudian lingkungan buatan. Apa lingkungan buatan? Lingkungan merupakan lingkungan yang terbuat karena adanya tindakan manusia. Seperti apa? Sawah, kebun, ya, kemudian waduk dan sebagainya. Artinya bukan tercipta dari awal langsung, tapi diolah oleh manusia. Jelas semuanya? Oke, kalau jelas kita lanjut, ya. Oke, itu contoh aktivitas yang ramah lingkungan. Yang sebelah kanan itu ramah lingkungan. Itu contoh orang yang sedang menanam tumbuhan atau pohon. Yang sebelah itu contoh aktivitas yang tidak ramah, dengan cara menebang pohon secara membakar hutan. Itu contoh yang tidak ramah, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagian-bagian tanaman dan fungsinya, ya. Ada bagian-bagian tumbuhan yang seperti makhluk hidup lainnya, seperti manusia, ya, punya kepala, tangan, kaki, leher dan sebagainya. Ternyata pohon juga punya bagian-bagian tubuh, ya. Nah, yang paling bawah itu disebut apa? Akar, ya. Akar. Kemudian yang sebelah sana apa? Daun. Kemudian sebelah itu batang. Itu ada bunga. Kemudian ada buah atau biji. Nah, itu semua adalah bagian-bagian tanaman dan memiliki fungsi masing-masing. Akar apa fungsinya akar? Ya, menyerap air atau. Oke, sekarang kita langsung masuk ke mengenal ubi kayu, ya.
ternyata ubi kayu itu disebut juga dengan singkong, ada juga kaspe, ketela pohon, ubi sampan atau. Baik semuanya, sebelum kita melanjutkan materi kita tentang cara menanam ya ubi kayu, kita tepuk semangat dulu ya semuanya. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin salat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Baik, kita hari ini akan ya mempraktekkan ya cara menanam ubi kayu yang baik. Yang pertama itu ada persiapan lahan. Nanti kita akan bersih lahan ya. Kita akan bersih lahan. Gak boleh lahannya yang masih kotor, masih banyak pohon, masih banyak rumput, masih banyak batu, karena dia tidak bisa hidup secara maksimal ya. Jadi yang pertama harus kita bersihkan lahan. Lahannya harus sudah siap ya. Nanti kita akan bergotong royong sesuai dimensi yang kedua tadi ya. Kemudian pembedengan, tahu nggak pembedengan? Nanti kita akan pilih bentuk ya, gundukan-gundukan tanah atau kapur-kapur tanah ya. Jadi nggak boleh sembarangan itu sembarangan, dia harus diatur, dibedekan atau dibentuk gundukan-gundukan tanah ya. Jelas? Selanjutnya pengapuran itu supaya tanahnya tidak asam ya. Dikasih namanya dolomit ya, untuk supaya tanahnya lebih subur. Kemudian pembukaan dan pembersihan lahan, persiapan bibit, teknik penanaman dan perawatan tanaman. Oke, sekarang Bapak sudah memegang contoh bibit ubi kayu ya. Nah, ini yang pertama yang menjadi penentuan pertama itu adalah bibit. Bibitnya harus bagus. Apa dia harus bagus? Yang kira-kira dia ya faktor kehidupannya itu kuat ya. Jadi kalau yang bibitnya sudah mau mati alias sudah busuk itu nggak usah dipilih, nanti nggak akan hidup. Tapi yang masih segar seperti ini ya yang kita pilih. Kemudian setelah kita tahu bibitnya bagus, yang kedua nanti kita akan potong-potong ya, nggak panjang seperti ini ya. Jadi kita potong sekitar 3 cm atau 4 cm ya. Kemudian cara menanamnya jangan kebalik. Di sini ada mata tunas yang akan menjadi tempat dia tumbuh ya. Di atas pelepah-pelepahnya ya. Lihat nggak? Nah ini ada yang kecil-kecil. Nah ini nanti yang akan menjadi bibitnya, tunasnya menjadi batang dari pohon ubi tersebut. Jelas? Nah menanamnya posisinya harus di atas, nggak boleh di bawah. Misalnya nanamnya kebalik ini ya. Kalau dia nanamnya kebalik, ada kemungkinan isinya menjadi apa? Pahit ya. Enak nggak kalau makan ubi pahit? Nggak bisa mabuk kita ya. Bisa sakit nanti ya. Atau juga bisa jadi ubinya tidak bisa hidup ya. Jadi kita harus menanamnya dengan yang benar dan teratur ya. Oke, semuanya sudah siap? Lihat kebunku penuh dengan bunga.
kita harapkan tanaman ubi kayu yang sudah kita tanam nanti tumbuh subur dan dalam kurang lebih 3 bulan ke depan kita akan panen bersama-sama ya. Apa saja Bapak ulangi manfaat dari menanam tanaman di lingkungan sekolah? Yang pertama, sekolahnya menjadi indah ya. Dengan ada tanaman sekolahnya menjadi indah, tidak gersam. Yang kedua, bisa dimanfaatkan untuk ya makanan seperti daunnya menjadi apa? Sayuran. Kemudian isinya bisa menjadi makanan untuk yang diolah. Apa saja tadi olahan dari pohon ubi, isi ubi? Keripik, tela, pantiau, baru pempek. Bisa di materi kita tentang kelima tentang asiknya berkebun. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Bapak berpesan ya, kebun yang sudah kita tanam dirawat bersama hijau ya. Nanti kalau musim kemarau boleh kita siram ya, sekali kita siram. Tapi kalau musim hujan tidak perlu disiram ya. Jelas semuanya? Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kita ya. Kita yang merawat tanaman kita, nanti insya Allah 3 bulan ke depan kita akan panen bersama. Baik, demikianlah pelajaran P5 kita hari ini ya. Kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Siap, berdoa mulai. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan proyek P5 kita. Kemarin kita sudah memaparkan materi tentang ya ubi kayu ya. Kemudian kita harapkan tanaman ubi kayu yang sudah kita tanam nanti tumbuh subur dan dalam kurang lebih 3 bulan ke depan kita akan panen bersama-sama ya. Apa saja Bapak ulangi manfaat dari menanam tanaman di lingkungan sekolah? Yang pertama, sekolahnya menjadi indah ya. Dengan ada tanaman sekolahnya menjadi indah, tidak gersam. Yang kedua, bisa dimanfaatkan untuk ya makanan seperti daunnya menjadi apa? Sayuran. Kemudian isinya bisa menjadi makanan untuk yang diolah. Apa saja tadi olahan dari pohon ubi, isi ubi? Keripik, tela, pantiau, baru pempek. Bisa di materi kita tentang kelima tentang asiknya berkebun. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Bapak berpesan ya, kebun yang sudah kita tanam dirawat bersama hijau ya. Nanti kalau musim kemarau boleh kita siram ya, sekali kita siram. Tapi kalau musim hujan tidak perlu disiram ya. Jelas semuanya? Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kita ya. Kita yang merawat tanaman kita, nanti insya Allah 3 bulan ke depan kita akan panen bersama. Baik, demikianlah pelajaran P5 kita hari ini ya. Kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Siap, berdoa mulai.